我可是主角。Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua One Mai CG Part 3. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Donghuanya secara langsung, Mimin saranin untuk menontonnya terlebih dahulu, dikarenakan dalam video ini akan mengandung full spoiler. Oke, sebelum masuk ke alur cerita part 3-nya, jangan lupa subscribe ya. Ambil posisi nyaman, siapkan secangkir minuman, and enjoy your time. Di kedalaman pegunungan, terlihat beberapa monster kuat dari monster kera api, monster harimau bersayap, monster burung langit, dan monster burung api terlihat sedang melakukan pertarungan untuk merebutkan harta karun di tempat tersebut. 来抢夺山宝，老子灭了谁！ 山宝没有你们的份儿。 Di sisi lain, Si Hao masih terlihat melakukan pemurnian esensi singa kuno. Jika Si Hao berhasil sepenuhnya menyerap esensi tersebut dan ditambah dengan jantung singa kuno, Si Hao akan mendapatkan teknik harta singa kuno. Tidak lama, seekor burung elang hijau yang ternyata itu adalah Ziyun kini telah tumbuh dewasa. Kembali lagi ke pedalaman pegunungan, harta gunung yang mereka tunggu akhirnya terlahir, sehingga membuat pertarungan tersebut semakin brutal. 我可是主角。 Ternyata bencana yang ditimbulkan dari pertarungan 4 monster itu berimbas sampai ke desa Batu dan menyebabkan sebuah malapetaka. Dewa Willow meminta para penduduk untuk segera kembali ke desa. Pasalnya dia telah menyiapkan saluran transmisi dan bertujuan untuk memindahkan desa Batu dari tempat tersebut. Ketua Yun kemudian meminta Ahu untuk segera membawa semua orang kembali ke desa, sedangkan dirinya akan tetap berada di tempat itu untuk melindungi Si Hao. Dia juga berpesan jika dia tidak kembali, maka dia mewariskan posisi ketua klan kepada Ahu. Menyadari tempat tersebut akan segera runtuh, dan Si Hao telah memasuki tahap paling kritis. Ketua Yun mengajak Ziyun untuk melindungi tempat tersebut sampai Si Hao berhasil menyelesaikan proses pemurnian. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk menahan tempat itu agar tidak runtuh. Sementara itu di dalam altar, pemurnian Si Hao telah melewati masa kritis dan esensi dari singa kuno juga telah muncul. Kemudian Si Hao bergegas untuk segera menyerapnya. Melihat Si Hao telah berhasil melakukan pemurnian, Ketua Yun segera menghampirinya. Sementara itu, proses pemindahan desa Batu sudah dimulai. Melihat hal itu, Ziyun bergegas membawa mereka dan mereka pun pindah ke desa Batu yang baru. Tiba-tiba Si Hao meminta izin kepada Ketua Yun untuk kembali ke desa Batu sekarang.
Namun permintaannya ditolak dikarenakan keadaan masih terlalu berbahaya. Si Hao menjelaskan, akibat bencana di pedalaman gunung, dia sangat takut jika ibu dan ayahnya datang ke desa batu mereka tidak menemukannya. Sehingga dia meminta izin kepada Ketua Yun untuk kembali ke sana demi meninggalkan sebuah tanda. Mendengarkan hal itu, Ketua Yun tidak bisa berkata apapun dan hanya bisa mengizinkan serta meminta Si Hao untuk segera kembali secepatnya. Singkat cerita, Si Hao dan Ziyun akhirnya tiba di reruntuhan desa batu. Terlihat tidak ada satu rumah pun yang tersisa setelah bencana tersebut. Kemudian Si Hao bergegas menggunakan kekuatannya untuk meninggalkan sebuah tanda untuk ayah dan ibunya. Tapi tiba-tiba Si Hao dikejutkan dengan munculnya sebuah tangan besar dan berubah menjadi seekor anak kera. Setelah menghampirinya, Si Hao memberikannya nama dengan sebutan Mao Xiu. Tapi tidak lama juga muncul seorang gadis bernama Howling Er, memberitahunya bahwa binatang itu disebut monster kera api. Si Hao yang bingung bertanya siapa dia berasal dari desa mana. Tapi Ling Er tidak menjawabnya dan justru mengatakan jika ada 4 monster yang bersaing untuk mendapatkan harta gunung, sehingga merusak pedalaman gunung. Dan kera di tangan Si Hao adalah salah satu dari mereka, serta memintanya untuk memberikannya. Tapi Si Hao menolaknya. Merasa kesal dengan Si Hao yang mengabaikannya, Ling Er berniat untuk membeli binatang tersebut. Tapi lagi-lagi Si Hao menolaknya dan meminta Ling Er untuk tidak mengikutinya. Pasalnya dia berniat untuk membawa binatang tersebut pulang dan menjadikannya sebagai makanan hewan peliharaannya. Setelah berhasil menjatuhkan Ling Er, Si Hao memilih untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Ling Er secara mengejutkan menangis, sehingga membuat Si Hao iba kepadanya dan bertanya kenapa dia menangis. Ling Er mengatakan, selama Si Hao tidak menjadikan binatang itu sebagai makanan, dia rela berjanji apapun kepada Si Hao. Tapi ternyata Si Hao berbohong jika ingin memakan monster tersebut. Pasalnya dia bertujuan untuk membawanya kembali ke desa demi menyembuhkan luka monster tersebut. Tidak lama, seorang pelayan datang menghampiri mereka dan bertujuan untuk menjemput Ling Er. Pasalnya ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Oleh sebab itu, Ling Er segera mengembalikan Moshi dan bergegas kembali bersama pengawalnya. Singkat cerita, Si Hao membawa Moshi ke desa batu untuk meminta bantuan kepada Dewa Willow menyembuhkan lukanya. Dewa Willow mengatakan, meskipun tubuhnya rapuh dan kesadarannya perlahan terkikis, namun hidup Moshi tidak perlu dikhawatirkan. Dewa Willow juga berpesan untuk merahasiakan masa lalu kera api, sehingga tidak menimbulkan kesialan bagi semua orang. Dikarenakan pedalaman gunung telah hancur sepenuhnya dan tidak bisa lagi untuk ditinggali, Ketua Yun akhirnya memutuskan mulai saat ini seluruh penduduk desa batu akan tinggal di tempat tersebut. Dia juga memerintahkan tim pemburu untuk melihat situasi di wilayah baru mereka. Melihat Si Hao yang masih sedih memikirkan kedua orang tuanya, Ketua Yun mencoba menghiburnya dan memberikan harta tulang singa kuno yang bisa membantu Si Hao untuk meningkatkan kultivasinya di masa depan. Dewa Willow mengatakan, jika kedua orang tuanya memiliki sebuah kesulitan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun ketika Si Hao bisa mengaktifkan kesadaran spiritualnya, maka dia kemungkinan bisa menemukan keberadaan kedua orang tuanya. Kemudian Dewa Willow mengeluarkan sebuah tungku obat yang bisa Si Hao gunakan untuk secara paksa mengaktifkan kesadaran spiritualnya. Jika Si Hao bisa mencapai keadaan tertinggi dari ranah transformasi darah, Si Hao akan mampu untuk mengangkat tungku tersebut. Meski sulit untuk Si Hao, tapi jika dia berhasil maka Si Hao akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir.
Baru saja berjalan dia sudah terlempar. Tapi demi mencari keberadaan kedua orang tuanya, Shihou tidak pantang menyerah. Malam harinya, Shihou memulai berkultivasi untuk mempelajari tulang singa kuno. Namun merasa tidak memahami apapun. Dia bertujuan untuk menemukan cara lain. Keesokan harinya, Shihou mulai melakukan metode latihannya untuk mendekati kuda guntur. Shihou menyadari jika teknik harta singa kuno sangat mirip dengan teknik kuda guntur. Dan di saat malam harinya, Shihou segera mencoba untuk menguasai teknik guntur, dan kemudian berhasil. Setiap hari, Shihou mulai melakukan latihan bersama kuda guntur dan mencoba untuk mengangkat tungku obat milik Dewa Willow. Meskipun masih gagal dalam beberapa cobaan, namun Shihou tidak menyerah. Dan akhirnya dia berhasil berteman dengan kuda guntur sampai memasuki usia remaja. Dan di hari berikutnya, Shihou kembali mencoba untuk mengangkat tungku obat. Bahkan kali ini Shihou dikatakan telah menembus ranah transformasi darah tingkat tinggi. Pada saat itu, kakek Shihou yang bernama Shi Zongtian berburu anak monster Pisu untuk melakukan upacara pemurnian Shihou. Namun, hal itu justru membuat monster Pisu dewasa mengincarnya. Kedua orang tua Shihou yang mengetahui hal itu bersiap untuk pergi ke medan perang demi melawan 100 ras untuk menemukan keberadaan kakeknya. Yang hidup dan mati Shi Zongtian masih belum diketahui. Sementara itu, mengetahui jika Shihou ingin sekali melihat Bangou Qiyu, bibinya bertujuan untuk membawa Shihou ke suatu tempat. Kemudian si bibi membuatkan sebuah Bangou Qiyu untuk menghibur Shihou sebelum dieksekusi. Dan dilanjutkan dengan pengawalnya memulai ritual pemindahan tulang tertinggi Shihou ke tubuh Shi. Dia mengatakan jika putranya terlahir dengan pupil ganda dan ditakdirkan untuk dihormati di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, harta langka seperti tulang tertinggi haruslah menjadi milik putranya. Sementara itu, Ahman, seorang pelayan keluarga Shihou, tanpa sengaja melihat kejadian tersebut. Jika tulang tertinggi Shihou diambil secara paksa untuk dimasukkan ke dalam tubuh Shi. Kemudian dia segera melaporkan kejadian tersebut kepada para tetua. Kakek keempat bergegas menuju lokasi tersebut untuk menyelamatkan Shihou. Namun tidak lama Raja Wu datang ke tempat tersebut untuk menghentikan aksi kakek keempat. Naasnya setelah kejadian tersebut tubuh Shihou kembali lagi menjadi seorang bayi. Hik, sedihnya gara-gara wanita munafik Shihou jadi korban ya. Beberapa saat kemudian ketua keempat mengadakan rapat di hadapan leluhur klan Shi demi membahas mengenai tindakan ibu dan anak yang sengaja merebut tulang tertinggi milik Shihou. Pasalnya menurut aturan klan Shi, siapapun yang menyakiti saudaranya sendiri harus dihukum mati. Namun Raja Wu mengatakan, jika saat ini tulang tertinggi sudah menyatu dengan Shi, terlebih lagi kondisi Shihou sangat lemah, jadi tidak mungkin untuk mengembalikannya sekarang. Leluhur mengatakan, meskipun Shihou sudah tidak lagi bisa menampung tulang tertinggi, namun tulang tertinggi dari klan Shi tidak boleh mati karena hal ini. Oleh sebab itu, leluhur akan memberikan Shihou kompensasi. Singkat cerita, setelah Ahman menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Shihou, seketika memancing kemarahan kedua orang tuanya. Bahkan mereka berniat untuk menuntut keadilan bagi putra mereka.
Meskipun Raja Wu mencoba untuk membujuk Ziling agar tidak melakukan kekacauan, namun dikarenakan tulang anaknya telah dicuri, Ziling tidak memperdulikannya, bahkan terus mengobrak-abrik istana Wu. Merasa tidak mampu untuk melawan Ziling, Raja Wu akhirnya menyerahkan Ibu Siyi kepada Ziling dan dar. Sampai akhirnya tindakan tersebut dihentikan oleh leluhur Clancy. Sang leluhur mengatakan dia berjanji akan mengembalikan tulang Shiho dalam waktu jangka 10 tahun. Namun merasa ucapannya tidak didengar oleh Ziling, membuat sang leluhur sangat marah. Bahkan dia meminjam tubuh Siyi yang memiliki pupil mata ganda dan tulang tertinggi untuk melawan Ziling. 再给你最后一次机会。